Ya. Atau misalnya kalau kita sedang keadaan takut ya panik, nah kita biasa menjadi egois, biasanya kita tidak peduli dengan orang lain. Jadi banyak sekali pengaruh emosi negatif ini ya, bukan saja tubuh tapi juga pada perilaku. Salam damai, bahagia, dan sejahtera selalu. Kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana kita bisa menanggulangi emosi negatif. Ini berkaitan juga dengan trauma healing. Nah, seperti saya sudah sebutkan pada episode yang lalu, emosi negatif itu kan erat kaitannya dengan kemampuan tubuh melawan penyakit atau sistem daya imun tubuh. Nah, jadi kalau emosi negatif itu segala macam perasaan yang berhubungan dengan keadaan misal depresi, rasa cemas, ketakutan, kesedihan, dan juga penyakit hati ya seperti iri, dengki, sombong, atau perasaan minder ya. Juga perasaan misalnya tidak bersemangat atau bete. Nah, semua ini memiliki dampak biologis. Ya, tentunya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi segala macam hormon stres itu akan memengaruhi denyut jantung, tekanan darah, ya, dan juga akan meningkatkan kadar sitokin atau pro-inflammatory cytokine yang bisa apa namanya menyebabkan berbagai penyakit kronis ya, seperti diabetes, jantung, dan berbagai jenis penyakit lainnya seperti yang saya sudah sebutkan di podcast sebelumnya. Nah, dari mana datangnya emosi negatif ini? Banyak ahli yang mengatakan bahwa emosi negatif berasal dari alam bawah sadar yang merekam segala macam pengalaman traumatis, terutama sejak kita kecil. Nah, pengalaman yang didapatkan itu akan terkubur di alam bawah sadar dan rekaman ini mengeluarkan energi. Oleh karena itu, Profesor David Hawkins mengatakan bahwa kata emotion atau emosi ini berasal dari kata energi yang bergerak atau energi in motion. Karena rekaman ada energinya. Nah, energi ini tentunya akan menyebar ke seluruh tubuh yang akan mengaruhi sistem saraf simpatetik sehingga itu dapat mengaruhi tadi kadar-kadar hormon yang dikeluarkan dan juga apa namanya kesehatan tubuh, termasuk juga kesehatan jiwa, pikiran dan perilaku. Nah, misalnya kalau seandainya kita lagi marah ya, terus mendengar anak mungkin menangis. Nah, ada loh orang tua yang langsung memukul anaknya, bahkan bisa berakibat fatal. Padahal maksudnya tidak demikian, tapi karena emosi negatif yang sudah mengaruhi uh, apa tubuhnya itu akan membuat dia tidak bisa berpikir panjang. Ya. Atau misalnya kalau kita sedang keadaan takut ya panik, nah kita biasa menjadi egois ya, misalnya memborong ya kita lihat perilaku memborong tabung O2 atau memborong susu dengan brand tertentu ya sehingga biasanya kita tidak peduli dengan orang lain. Jadi banyak sekali pengaruh emosi negatif ini ya bukan saja tubuh tapi juga pada perilaku. Nah, baik emosi negatif maupun positif eh, yang dirasakan ya itu langsung bisa kita rasakan biasanya di dada ya kalau seandainya kita lagi bete atau lagi emosi negatif tuh rasanya sesak di dada dan ini tidak enak sekali. Jadi, misal ada rasa mengganjal ya sehingga menjadi orang sensitif ya mudah tersinggung dan terpicu emosinya. Nah, sebaliknya ketika kita merasakan sedang emosi positif itu ada timbul perasaan yang nyaman, sejuk di dada, terasa lapang. Jadi perasaan ini sebetulnya bagus sebagai indikator ya, karena kita akan masuk bagaimana kita caranya menanggulangi perasaan ini. Jadi kita mulai eling atau mulai sadar ya perasaan apa yang timbul ya, terutama dalam kita menghadapi perasaan emosi negatif ini, karena kalau kita tidak
tanggulangi, ya ini dampaknya seperti saya sudah sampaikan kemana-mana. Nah, cerdas emosi itu adalah termasuk bagaimana kita bisa mengelola emosi kita. Bagaimana caranya? Karena kalau kita cari di internet dan pelajari banyak cara untuk mengatasi trauma, misalnya dengan hipnoterapi atau dengan bantuan profesional, yang mungkin tidak semua mampu untuk mendapatkan layanan tersebut, ya karena mungkin harganya tidak terjangkau. Namun ada cara yang sangat mudah dan terbukti ampuh dengan metode yang mungkin sudah banyak dikenal, ya, yaitu yang disebut TFT atau Thought Field Therapy. Nah, ini dikembangkan oleh Dr. Roger Callahan, ya ini sudah lama sebetulnya. Ini adalah cikal bakal dari cabang ilmu energi psikologi. Nah, metode ini mengadopsi teknik pengobatan akupuntur Cina yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, kalau akupuntur itu kan mengaktifasi titik-titik meridian. Nah, kalau metode ini dengan tapping atau dengan ketuk-ketuk. Nah, kalau misal metode yang dilakukan TFT itu apa namanya harus biasanya dengan kata-kata ya yang dikembangkan oleh misalnya Carrie Graves itu dengan emotional freedom technique. Jadi artinya kalau kita ada emosi negatif yang dirasakan dengan kita ketuk-ketuk, kita ingin menetralkan perasaan itu karena akan mengaktifkan saraf parasimpatetik, yaitu saraf yang kita sedang rileks. Jadi kalau ada perasaan negatif, kemudian kita ketuk-ketuk di titik-titik meridian tertentu, nanti akan saya sampaikan yang akan membuat saraf parasimpatetik teraktivasi sehingga membuat kita lebih rileks. Nah, ada cara yang sangat mudah sekali ya, yang ini tidak perlu kata-kata, yang dikembangkan oleh Gunilla Heim dan Ulf Sandstrom yang disebut trauma tapping technique. Nah, ini dikembangkan oleh Peaceful Heart Foundation di Swedia yang memang mereka ini yang Gunilla dan Sandstrom, Ulf Sandstrom ini ingin sekali menyebarluaskan metode ini karena sangat ampuh dan sudah terbukti dilakukan di Rwanda. Kita tahu Rwanda itu kan pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit sekali ya, perang saudara antara etnis yang luar biasa, bunuh-bunuhan berdarah-darah. Nah, ternyata dengan metode ini banyak sekali yang tertolong karena kan trauma itu luar biasa banyak sekali di sana dan ternyata banyak yang sembuh. Dan ini scientific metodenya dan banyak penelitian yang sudah dilakukan mengenai pentingnya apa namanya. Nah, mengenai pentingnya kita melakukan tapping ini. Misalnya bukti ilmiah tentang manfaat tapping, ya misalnya mengubah struktur kimia otak, ya karena bagian amigdala, bagian otak emosi itu akan menjadi lebih mereda, ya tidak intens, ya kemudian juga akan mengubah kimiawi tubuh, tingkat kortisol, kadar hormon stres itu akan menurun drastis. Juga ini sangat membantu bagi mereka yang mengalami trauma-trauma berat. Jadi ini saintifik dan terbukti dan banyak juga sudah yang teman-teman yang merasakan manfaat ini dan ini bisa dilakukan juga sebelum pada anak-anak ya. Nah, yang dikembangkan oleh Gunilla dan Ulf dari Swedia yang disebut trauma tapping technique, itu ada titik-titik yang kita ketuk-ketuk tanpa kita harus misalnya berbicara ya sehingga bisa didengar orang, cukup masalah yang kita ketahui cukup kita sendiri yang tahu dan yang penting adalah kita bisa merasakan apa yang dirasakan saat ini suatu saat yang kita memerlukan metode tapping ini. Nah, titik-titik ini ya itu nanti akan ada videonya di mana ini bisa dilakukan secara massal ya. Kalau yang mereka lakukan di Rwanda itu sampai ratusan orang dalam waktu bersamaan, mereka disuruh ketuk-ketuk dan merasakan apa yang dirasakan perasaannya itu dan kemudian sebelum melakukan itu mereka diminta untuk memberikan skor kira-kira perasaan itu dari 0 sampai 10 seperti apa, misal perasaan galau, perasaan sedih, katakanlah misal 8 atau 9.
Nah, setelah melakukan ketuk-ketuk ini, kemudian disuruh bayangkan lagi ya perasaan itu, ya mungkin masing-masing ada bisa menghubungkan dengan masalah atau peristiwa yang membuat mereka mengalami perasaan negatif itu. Dan ketika mereka disuruh membayangkan lagi setelah melakukan ketuk-ketuk ini, ternyata ya itu menurun. Ya ada yang 3 menjadi 2, bahkan kalau bisa dilakukan apa namanya diulang lagi dan itu bisa hilang sama sekali. Nah, ini memang betul-betul metodenya luar biasa. Jadi ini kalau kita lihat pada gambar, yang kita lakukan adalah mengetuk-ketuk bagian mungkin kalau ini karate chop ya, kalau kita main karate itu, nah titik ini kita ketuk ya sebanyak antara 15 kali ya, tidak perlu dihitung, kemudian di atas apa alis, kemudian di pinggir mata, kemudian di bawah mata, di bawah hidung, di bawah di dagu, kemudian di dada, kemudian di ketiak. Nah, kemudian ketuk-ketuk bagian kelingking, jari manis, jari tengah, masing-masing sebanyak 15 kali ya, kemudian telunjuk dan ibu jari. Nah, kembali lagi ke dada dan tarik nafas 2 kali dalam-dalam ya setelah melakukan ketukan terakhir ini. Nah, kemudian ini diulangi sekali lagi. Diulangi sekali lagi dengan cara yang sama tahapannya. Uh, dan coba mari kita lihat ya videonya dan mungkin sekalian para viewer ini bisa langsung mempraktekannya dan yang paling penting ya merasakan dulu hadirkan perasaan peristiwa yang membuat kita mengalami emosi negatif. Nah, ini mungkin satu peristiwa akan timbul perasaan mungkin kita banyak sekali masa kecil kita mengalami masa-masa traumatis. Nah, ini bisa dilakukan berkali-kali ya. Nah, dan saya sendiri dan teman-teman ya itu ternyata sudah bisa merasakan juga manfaatnya. Yang tadinya kita mungkin melakukan suatu peristiwa kalau melihat sesuatu kita timbul emosi negatifnya, tapi setelah melakukan tapping ini kita tetap cool atau tetap tenang ya. Terutama kalau kita misal sudah takut tentang ya sekarang masa pandemi, mungkin banyak yang paranoid berlebihan, ya misal ketakutan orang, misal kita keluar melihat orang tidak berkerumun tidak pakai masker, kita ketakutan. Nah, itu adalah tanda juga bahwa kita sudah mengalami masa-masa traumatis dan itu tidak baik karena segala macam emosi negatif yang timbul itu langsung mengaruhnya terhadap hormon-hormon yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk tetap tenang ya, tetap kita dalam kondisi emosi positif karena ini manfaatnya besar sekali bagi kesehatan tubuh dan juga kesehatan jiwa kita. Nah, baiklah ini ada videonya ya, videonya ini lucu gambarnya. Jadi kita semua pasti ada masalah ya. Nah, masalah yang ada tuh istilah digambarkan dengan ya mumet lah, jadi hitam gitu di kepala kita. Nah, itu tentunya kita bisa rasakan di dada. Nah, setiap perasaan negatif kita rasakan dan kita coba tanggulanginya. Nah, ini oke. Bisa diikut. Jadi pertama-tama ya kita rasakan dan kita lakukan apa yang seperti dalam video ini.
Nah, perasaan negatif itu makin lama makin berkurang, dari hitam menjadi lebih abu-abu, karena perasaan negatif itu dinetralkan dengan mengetuk-ngetuk titik meridian. Nah, perasaan cinta, perasaan bahagia mulai muncul. Nah, mudah bukan? Caranya simple, nah, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Nah, coba mungkin Anda lakukan sering-sering, terutama dalam waktu yang kosong. Setiap perasaan negatif, coba kita netralkan dengan kita lakukan tapping ini. Sebarkan pengetahuan berharga ini kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dan tips-tips menarik selanjutnya. Saya Retna Megawangi mengajak Anda untuk mandiri dalam menjaga kesehatan holistik Anda dan keluarga tercinta. Salam.